Baik, terima Baik, kasih terima Pak Andri kasih. Wongso. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk Bapak Andri Wongso. Luar biasa sekali Pak. Tadi kita sudah sama-sama dengar, sangat menginspirasi sekali. Mungkin kalau sedikit saya kutip tadi, penting Pak. If better is possible, good is not enough. Ini penting ya Yes. buat para roadster dan komandan ahli jasa marga bahwa sikap mental itu penting. Sukses itu bisa dibuat ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama ini jadikan tips untuk kita bisa semangat menyongsong hari esok, membangun jasa marga menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, rekan roadster dan komandan akhlak jasa marga. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada para Bapak Ibu rekan roadster yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nanti juga bisa bertanya langsung, berinteraksi dengan Pak Andri Wongso. Dan ada souvenir menarik berupa buku karya Pak Andri Wongso yang sudah ditandatangani. Baik, untuk kesempatan pertama saya mungkin akan sapa Ibu Susi dari JTT. Berkenan mungkin bisa menanyakan langsung pertanyaannya Ibu. Bisa diaktifkan kamera dan mic-nya. Bu Susi atau mungkin saya bacakan ya. Tadi pertanyaannya bisa dipandu untuk saya bisa baca. Begini pertanyaannya Pak Andri, Ya, bagaimana mengelola karyawan yang introvert untuk bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan budaya kerja? Nah mungkin Pak Andri ada tips nih Pak, silakan Pak. baik. Satu, jauh lebih baik menerima karyawan yang ekstrovert. Kecuali dia bagian pajak, bagian pembukuan, mungkin introvert. Maka awal yang paling penting, kalau sekarang kan sudah terima introvert, diam, pasif, lebih sulit memang. Maka dari awal pertama saat kita mau menerima lamaran, right man on the right place. Kalau sekarang sudah terjadi bagaimana? Yang mau tidak mau, butuh effort, butuh usaha yang keras untuk mendorong mereka. Satu cara adalah target. Ada beban-beban target yang bisa ditumbuhkan mereka. Dan kita tidak hentinya untuk mendidik. Tapi titipan saya, next-nya. Next-nya itu loh. Saat kita menerima, harus sesuai dengan kondisi yang di. Kalau juga orang lapangan, ya, kalau di perusahaan-perusahaan biasa ada marketing. Kalau marketing, terima orang yang baik, tapi introvert, ya gagal pasti. Kalah dengan orang extrovert, seneng ngomong, seneng gaul, seneng bicara, seneng belajar, hura-hura, jualan. Itu marketing. Tapi satu lagi diem, orangnya baik. Bukan, ini penting, bukan baik nggak baik. Kalau baik itu harus standar. Jadi sekarang kalau udah kondisi seperti ini, mau tidak mau, ibu harus memberikan sebuah usaha yang lebih panjang, minimal contoh diri, target yang dipajang, dan terus memberikan perubahan-perubahan. Karena dari orang yang introvert, pendiam, pasif, dibikin ekstrovert, tidak mudah, tidak mudah. Jadi ya yang sudah ada seperti ini, yang mau tidak mau, ibu harus memberikan effort yang lebih banyak untuk mendidik. Ya, butuh kesabaran, keuletan untuk mendidik anak buah. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Andri. Mungkin buat Bu Susi dan Bapak Ibu rekan rosan lainnya bisa menjawab. Jadi poinnya semangat ya Pak untuk bisa kita sama-sama berusaha gitu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin saya akan sapa Ibu Hardati dari RO1 JTT. Mungkin sebelumnya ini saya pandu sedikit Pak pertanyaannya. Jadi Ya, Bu Hardati ini ingin menanyakan ya bagaimana perjuangan Bapak mungkin dengan agama dan keyakinan yang Bapak anut. Kalau di sini Bu Hardati menanyakan dari agama Islam. Mungkin silakan Bu Hardati bisa disampaikan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Andri Wongso. pagi. Eh, Pertanyaan saya adalah perjuangan Bapak kan dari kecil sampai sekarang ini sangat berat istilahnya ya Pak ya. Itu kan butuh perjuangan yang panjang. Apakah Ya, Bapak hanya perjuangan itu atau ditambah dengan amalan-amalan dari
kepercayaan yang Bapak anut. Satu Oh lagi ya, Pak, apakah Bapak pernah merasa putus asa gitu loh Pak, karena perjuangan ya, yang begitu berat gitu. Seperti itu Pak, ya. terima kasih. Baik. Jadi setiap pertumbuhan, kalau kita bicara agama ya, semua agama positif dan baik. Dan di dunia ini, agama manapun ada orang yang berhasil. Ada apapun, ada juga yang gagal. Tidak ada seorang pejuang sejati itu yang tidak mengalami frustasi, depresi, gagal. Tinggal awalnya bagaimana belajar gagal tadi. Kalau saya udah kebanyakan gagal dari miskin, ternyata sampai saya menulis sebuah coretan tentang penderitaan. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia akan arti indah dan arti kehidupan. Jadi hidup arti dan makna itu dari mana? Dari penderitaan. Kalau makin tahu kita penderitaan, kita makin ngerti. Oh, bobot keberhasilan itu kenikmatan kalau kita melewati seperti ini. Jadi apa? Nggak ada sampai buat saya frustasi, depresi. Karena udah di bawah. Tapi saat mengalami proses penderitaan, kegagalan, saat kita masuk ke dalam, oh itu bukan gagal loh. Ternyata cuma sebuah pelajaran. Waktu kita mengalami gangguan, kanan, kita lari, hilang semua. Lalu kita lompat terjun ke dalam, oh baru tahu. Itu part of gagal, menderita, bosan, jenuh. Itu bagian daripada keberhasilan. Kalau kita udah mengerti hukum sukses, itu sebetulnya nggak ada kaitan. Kalau agama hanya menumbuhkan kita, menguatkan dengan doa, menguatkan supaya saya tetap kuat. Tapi manusia ini loh, bisa jalani nggak? Jadi kalau manusia itu berubah, ya seperti ajaran Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah. Jadi kalau ini kaitannya adalah manusianya, merubah nggak? Kalau manusia itu berubah, Allah pun akan dengan caranya. Cara gimana? Ya mana tahu. Kekuatannya luar biasa, ya kita aja rubah. Dengan berubah, pasti akan berjalan. Sehingga saya bersyukur menikmati penderitaan, kemiskinan, kekurangan, kesalahan, keterbatasan. Nggak apa-apa. Disyukuri. Dengan mengerti seperti itu, next ke depan, kita ngajarkan anak-anak muda Indonesia di dalam YouTube saya, Twitter saya, dorong mereka. Kalau anak-anak itu anak-anak muda yang pintar, cerdas, nah itu biasa buat saya. Itu standar. Saat menghadapi masalah, bisa nggak? Seringkali menghadapi masalah, itu gentayangan. Nah, dengan pengertian seperti ini, contoh saya udah lewati, Bu. Jadi frustasi kecil ngalami lewat, frustasi berat lewat. Ternyata udah tahu bahwa nggak ada, tidak mungkin nggak lewat sulit, susah, sengsara, frustasi. Lama-lama apa? Itu sebagai part of bagian daripada hidup. Akhirnya apa? Nikmati seperti apa pesan tadi Bu, menikmati ombak besar, ombak kecil. Akhirnya apa? Enjoy life. Jadi praktek dalam agama itu jadi manusia yang bermakna bagi orang lain. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Tetap semangat ya, Mbak Dati. Gimana? Sudah cukup puas ya pertanyaannya, jawabannya? Baik. Kita beranjak ke penanya berikutnya. Untuk berikutnya kami sapa Bapak Ruhendi dari JMTO. Mungkin berkenan untuk bisa mengaktifkan kamera dan mic-nya supaya bisa bertanya langsung. Dipersilahkan Pak Ruhendi. Atau mungkin saya bantu ya untuk saya bacakan Pak Andri. Salam sukses Pak Andre. Apa yang dimaksud dengan kalimat apa yang kau pikirkan pasti akan terjadi? Bagaimana mengimplementasikan kalimat tersebut dengan mencapai tujuan atau impian kita? Silakan Pak Andre. Ya, di dalam dunia ini, pikiran saya ulang lagi ya, pikiran ini adalah bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Apa yang kita buat di dunia, apa saja, mau baju, mau handphone, mau HP, semua tidak ada yang dibikin. Semua dibuat melalui apa ya? Melalui pikiran. Kita jalan tol dari mulai semeter sampai 3.000 kilo. Dari mana mulai? Dari pikiran.
Dari mana mulai? Dari planning. Dari mana planning? Dari mulai ide. Semua pikiran. Maka di dalam bahasa Inggris dikatakan, you are what you think. You are what you believe. Anda adalah apa yang Anda pikir. Jika saya mikirnya kecewa, takut, bimbang, ragu, iri, dengki, benci, pesimis, takut. Jadi takut pasti. Pasti hasilnya takut. Tapi kalau optimis, happy, senang, berkarya, kalau gagal, ya bangun lagi, kok susah. Gagal lagi, bangun lagi. Gagal lagi, bangun lagi. Gagal lagi, belokkan kiri. Karena itu optimisme, ya itu positif. Kalau negatif, waduh gagal, bunuh diri lama-lama. Jadi di sini perbedaan, mari kita pelihara. Kalau kita sebagai orang beragama, bertuhan, nggak boleh negatif, nggak boleh pesimis. Yang ada boleh apa? Optimis. Kalau gagal, belajar. Gagal lagi, pendidikan. Gagal lagi, ujian. Kok susah? Tidak ada di dunia ini orang yang sukses gara-gara pesimis. Nggak ada satupun. Semua agama tidak ada mengajarkan pesimisme, ketakutan, kebimbangan, keraguan. Semua kebalik. Maka life is choice. Hidup adalah pilihan. Rajin atau males. Gagal atau sukses. Optimis, pesimis. Positif, negatif. Aktif, pasif. Kita pilih. Kelompok ini loh. Cara mikir kelompok pun itu pikiran. Maka harus dipraktikkan setiap hari komunikasi antara kita sendiri. Ngomongnya harus positif. Baru bisa menghasilkan. Kita lihat aja sendiri. Akhlak. Itu isi negatif positif. Dari mana muncul akhlak? Dari pikiran-pikiran pemimpin yang bagus membuat konsep akhlak. Kenapa ada kata-kata jiwa berkarya? Nggak usah jiwa-jiwaan, kerja. Ada jiwa positif. Semua lahir dari pikiran. Sukses dimulai dari sikap mental dan pikiran. Bahkan ada sebuah kata-kata dari seorang pujangga Barat yang mengatakan, penemuan terbesar di abad ini, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Saya ulang. Penemuan terbesar di abad ini, manusia dapat merubah seluruh kehidupan dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Seumpama nih, contoh, saya berkarya di Jasa Marga. Saya dikenalkan ABCD lah. Tapi saya kepikiran, saya pintar sekolahnya, tapi saya orang desa. Dari desa, keluarga miskin. Wah, nggak mungkin maju. Aku orang desa. Cuma sekolah tinggi, tapi nggak bisa maju. Nah, coba mikir terus saja ini. Ya nggak maju-maju, tidak akan maju, tidak mungkin bisa maju dalam berkarir. Apalagi mau dapat award, nggak mungkin. Karena udah di blok mental udah ada gambar, saya nggak bisa maju. Itu dipecah harusnya. Karakteristik cita diri. Ya, berubah. Saya bisa maju. Success is my right. Semua yang saya inginkan itu hak saya. Seperti kita semua. Naik pesawat terbang, hak kita mau naik pesawat terbang yang mewah, punya hak kita, punya pesawat terbang kita naik yang bisnis, tapi kita mampunya ekonomi. Ya sudah, ekonomi. Atau nggak mau naik pesawat, naik mobil, atau naik sepeda, urusan kita. Tapi kalau mau top, hak kita. Sama dengan kehidupan, hak kita. Kalau punya sikap seperti itu, ya pasti berkembang. Maka apapun kondisi hari ini, dengan syukurnya ini, syukur. Gunakan positive thinking. Tiap hari pasti berubah. Sama seperti sejiwa berkarya akhlak. Itu landasannya itu. Pasti positif. Memikir positif. Kalau tidak mungkin bisa melahirkan konsep seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Nah ini sepertinya semakin banyak nih Pak penanya yang ada di kolom chat. Kita panggil penanya berikutnya ya Pak. Berkenan Pak Alfiandra dari TLKJ. Mungkin bisa mengaktifkan kamera dan mic-nya untuk bisa bertanya langsung ke Pak Andri.
Silakan Pak Alfiandra. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Pak Andre. Yes. Izin bertanya Pak Andre, orang yang sukses seperti Bapak sudah ditempa seperti yang tadi Bapak Bapak uraikan sejak awal Pak ya. Sudah ditempa dengan banyak kesulitan, ujian dan tantangan hidup yang Bapak alami. Dan hal tersebut betul-betul Bapak mulai dari bawah dengan kondisi yang tidak mampu secara finansial yang berbeda dengan anak-anak sekarang, Pak. Ya. Bagaimana cara agar anak-anak kita yang relatif tidak mempunyai kesulitan ekonomi, namun kita harapkan bisa sukses seperti Pak Andre Wongso bisa dicapai juga oleh anak kita. Maksud saya, ini ada dua kondisi yang berbeda, Pak ya, tapi goals-nya sama-sama kepingin apa sukses. Ketika dulu kita mau telepon aja harus jalan ke telepon umum Pak ya, harus ngantri. Sekarang teleponnya sudah ada di tangan. Kemudian misalkan mau cari informasi, kita harus capek ke perpustakaan. Sekarang informasinya sudah ada di genggaman kita juga Pak dengan buka Google ya. Nah, kayak begitu umumnya kan membuat anak-anak kita terlena nih Pak dengan hidup yang sekarang serba mudah. Padahal tantangannya justru malah semakin berat Pak Andre. Nah, gimana Pak caranya menurut Bapak supaya mereka juga bisa sukses? Karena tadi dua hal yang dasarnya berbeda, tapi goals-nya pengennya sama Pak, sama-sama sukses. Mungkin itu aja Pak Andre Wongso, terima kasih Pak. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi dunia ini sudah berubah. Tidak mungkin suruh anak-anak balik ke dunia lain, terutama kemajuan teknologi. Semua disediakan. Mau nanya apa aja sekarang? Mau cari lagu apa aja sekarang? Mau cari lagu kuno, baru, ada semua. Mau India, mau Mandarin, mau apa? Mau teknologi, mau cari apa saja, tentang apa saja juga ada. Karena kecepatan tadi membuat mentalnya lemah. Getas, gampang pecah. Semua saya karyawan, diterima di tempat jasa marga. Nggak cocok orang-orang ini. Pindah deh. Pindah sana juga pindah sana. Lah karena sering gini lah. Kondisi yang memungkinkan terjadinya generasi kita ini ya, sedunia ini. Getas. Lemah. Kata-kata demikian ngomong begini belum tentu bisa masuk ke otak mereka. Karena apa? Mereka punya jalan pintas. Jalan pintas, cepat. Nggak ngerti jiwa-jiwa itu tadi. Lah, kalau kebetulan anak saya, ya dikasih contoh kehidupan kita. Tapi dia juga nggak mungkin bisa dengan saya. Mereka boleh S2, S3. Nggak mungkin menang mental sama saya. Kapanpun. Saya ini ditempa dari penderitaan, yang satu ditempa dengan kekenaan. Hanya kita didik bahwa ke depan sama. Kalau mau berhasil benar-benar tidak bisa tidak mengandalkan akhlak. Tidak mungkin tidak mengandalkan kekayaan mental. Itu pasti. Tidak mungkin namanya tanggung jawab atau tanggung jawab, disiplin atau disiplin, kemauan atau kemauan, positif atau positif. Nggak mungkin berubah. Nggak mungkin berubah. Oh, mau sukses. Gampang, jahat, jelek, nakal, malas, ruwet. Nggak mungkin. Dasar tetap ada, Pak. Maka landasan dasar positif ini yang kita tanamkan kepada mereka. Kalau sekarang sama-sama jelek, sama-sama getas, mereka maju, itu cuman muncul sebagai busa saja. Cuman kuatnya belum tentu kita dilihat di cerita terakhir ini. Waduh, startup banyak sekali sukses, banyak hancur juga. Kenapa? Getas tadi loh. Gampang retak, gampang pecah, gampang pindah, gampang down. Nah, ini dibutuhkan harusnya di dalam kepemerintahan, pendidikan ya terutama. Kalau saya sebut Awi itu jadi muda, saya mau bagi itu loh. Mau bagi ilmu lewat YouTube, lewat Twitter, lewat TikTok, supaya anak-anak muda ini punya keuletan mental. Kalau sekarang standarnya saya udah bilang, kalau saya sering diundang anak-anak muda, kamu pintar, hebat, berpikir panjang, analisa, biasa buat saya. Orang pintar seperti itu, orang maju seperti itu standar. Tapi punya mental nggak? Daya tahan, ada usaha nggak?
agak susah, pelan, sabar, nunggu, lalu bergaul, emosi. Sekarang jarang. Teman-teman WA aja, kapan ketemunya, kapan jual emosi, kapan pertemanan, jarang sekali. Nah ini pendidikan ini tidak mungkin tanggung jawab saya sampai ngurusi sekolah sedemikian besar. Saya cuma memberikan yang saya gambarkan kepada anak-anak dan mayoritas yang penggemar saya. Jadi anak-anak juga sama dididik seperti itu, walaupun tidak mungkin sedetail seperti kita miskin. Oh, nggak merasakan. Tidak sedetail seperti zaman perjuangan besar. Nggak mungkin dikasih tahu. Kita hidup seperti ini ya. Kalau mau sukses, cari di perpustakaan. Ngapain ke perpustakaan, Pak? Mau tinggal ketemu semua. Ya toh, cari data ini harus ke perpustakaan, pinjam 2 hari, nyateti tanda tangan dulu di satu-satu. Sekarang tinggal klik-klik, nggak klik, tanya kiri kanan, dapat jawaban. Nah, coba kita tanya, apa arti komitmen gitu aja. Klik, keluar semua. Nggak dapat cari teman ngirim. Tanya apa saja. Bisa dapat jalan tol sedunia. Mau tanya, di China berapa jalan tol, klik keluar. Di Jepang berapa banyak, di Indonesia berapa, tahun berapa, ketemu semua. Nah, dulu KPI caranya. Nah, di sini kemudahan informasi membuat anak-anak bebas. Maka sebagai orang tua, seperti kita di antara kita ini suka ngajarkan mereka pada saat duduk. Kalau manggil duduk diajarkan, nggak mau diterima dia. Apa sih? Waktu enak, waktu makan, cerita sedikit, masukin. Mendidik mereka di dalam pengertian yang baik. Kalau nggak baik, nggak didengar. Mau lagi gini, ngeklik pacaran atau teman, kok diajarkan? Nggak mau. Sok pinter, lebih pinter dari bapaknya. Tapi kalau saat makan, ngobrol temu datang, ngobrol ringan, masuk. Itu Pak, caranya memasukkan pada anak zaman sekarang. Tidak bisa frontal, sok-sokan jadi orang tua. Nggak direken, ya ditinggal. Nah, dengan cantik seperti itu memungkinkan dia bisa menerima, syukur bertumbuh. Ya, tapi apapun tanpa akhlak, tanpa pendidikan karakter, nggak mungkin maju. Kita akan mengalami kemunduran. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre. Berarti keywordnya kita mesti memberikan landasan positif ke anak-anak ya Pak ya, baik dari akhlak, dari motivasi segala ya. Pasti dari Allah, dari motivasi, dari agama itu seimbang berjalan. Dan itu harus ada effort. Kenapa? Kemajuan kecepatan ini harus diambil dengan cepat, belajar cepat, ya tindakan cepat, mikir besar. Baru ada getarannya. Kalau cuma biasa-biasa, nanti lama-lama ya. Coba kemajuan ini mobil nggak usah supir, kerja itu nggak ada, ini nggak ada. Lama-lama ngapain semua ini? Akan mengalami kemerosotan. Ketemu juga kagak, ngumpul-ngumpul gitu aja, ini bisa ngalamin. Kelihatan maju, belum tentu. 10 tahun, 20 tahun lagi akan terjadi guncangan baru. Kemajuan seperti ini bisa mengalami guncangan. Ya, tapi kita tetap sebagai orang tua, tetap kita didik anak-anak dengan agama yang baik, dengan akhlak yang baik, motivasi yang baik, dampingi mereka. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andri, Pak Alfiandra. Baik, kita lanjut ke penanya kelima ya, Pak Andri, dari Pak Ajang, dari JMT. Mungkin berkenan bisa menanyakan langsung, mengaktifkan kamera dan mic-nya, Pak Ajang. Oh baik, kalau gitu saya pandu membacakan pertanyaan ya Pak Andri. Pak Ajang bertanya, untuk meraih kesuksesan diperlukan keteguhan dan kekuatan mental, keberanian yang kuat, dan bagaimana untuk memanage mental dan kepribadian diri sendiri yang berbeda-beda agar tetap istiqomah, komitmen dalam perjalanan yang penuh tantangan dan godaan menuju target. Silakan Pak Andri. Kalau manusia itu sudah sering ketemu gagal, sering ketemu menderita, sering ketemu tantangan, sering ketemu halangan, tapi dia harus jalan. Nah, itu matang. Harus menghadapi, karena hidup. Nah, karena tekanan tadi hidup dikunyah sama dia. Setelah dikunyah, baru ngerti bahwa manusia tidak bisa bebas. Nah, kematangan yang seperti itu alami. Sehingga dengan sendirinya akan bisa memaintain dirinya untuk berkembang. Nah, ini dewasa.
Nah kayak gini nggak mudah, tidak mudah. Karena melewati proses panjang begitu, seringkali mundur orang. Akhirnya mutu hidupnya di bawah, bukan tambah ke atas. Maka berhappy ria kalau nggak halangan, berhappy ria menghadapi tantangan, ya kesulitan. Karena cuma itu tadi, ya itu maksudnya penderitaan, sulit, bosan, jenuh, susah. Itu yang membuat kita matang, bukan suksesnya. Kalau sukses itu cuma akibat kok, cuma akibat. BUMN kita, jasa marga bisa mengoperasikan dengan baik. Ya kan pasti ada sebabnya. Sukses itu cuma akibat. Waduh, dapat award itu cuma akibat. Prosesnya ini yang susah. Tapi kalau proses udah ngalami, ketemu ilmu, nah adaptasinya ketemu. Bagaimana bagaimana memproseskan ke depan dengan cara seperti ini. Ketemu tekniknya, sama seperti kita. Akan tahu bahwa, oh itu harus menjaga motivasi, menjaga keuletan, ketemu A, B, C, D seperti ini. Akhirnya kita jadi fleksibel seperti peselancar tadi. Jadi akhirnya apa? Action. Goodbye yesterday, hello tomorrow, ya action now. Action. Dengan jalan, kumpul, titik-titik, akhirnya menjadi insan yang matang. Selamat berjuang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Tadi sudah penanya kelima, kita beranjak ke penanya berikutnya ya Pak Andri. Ini dari Ya. Ibu Monika dari JTT. Mungkin Bu Monika ada? Atau saya bacakan ya supaya, oh ada, Bu Monika? Ya, silakan. Masih di mute? Ya, silakan. Halo, iya. Terima kasih kesempatannya Bu Lisha. Ya, Pak Andri, saya dengan Monika, Pak. Ya, silakan. Ya, saya tuh sangat suka menulis goals tuh Pak dalam 1 tahunnya gitu kan. Ya memang Nulis kadang apa? goals Goal, yang ya. harus dicapai dalam Ya. 1 tahun itu kan Pak. Cuman kan memang kadang nggak semua ya tercapai kayak gitu. Ya. Cuman gimana tipsnya untuk mengelola pikiran dalam menghadapi kecewaan itu Pak? Ya. Terima kasih. Itu aja ya. Ya Pak. Nah, sekarang goal yang ditulis itu seringkali kita ini goalnya itu teori. Baca buku, catat targetnya apa, Mama. Kita tidak hidup dalam roh menciptakan target. Sekedar iseng nulis, dijalankan sesuai teori, jalankan, gagal, kecewa. Kecewa juga sama loh. Kecewa, penderitaan itu membuat matang kita. Tapi jangan dilayani. Kalau kita melayani kecewa, jenuh, bosan, frustasi, depresi, hancur. Manusia itu petualang. Kalau ketemu sulit, halangan, rintangan, kecewa, masuk ke dalam, nyemplung, melayani mereka. Layani yang enggak adil. Lama-lama jadi apa? Jadi matang. Kecewa, nggak boleh. Ganti aja targetnya. Di lebih gede atau di lebih kecil. Atau cari target baru. Maka sebelum goal dicatat, pikirkan apa yang Anda inginkan. Tulis yang matang. Dipikirkan dengan bukan sebuah teori, tapi dengan kejiwaan. Benar nggak target saya? Kalau target ini menggairahkan, membuat kita ini ulet, tahan karena menggairahkan. Lah kalau targetnya setengah-setengah nggak menggairahkan, kita nggak punya gairah untuk menyentuh ke sana, kembos, keuletan nggak ada, kecewa. Jadi kecewa kenapa? Nggak mencapai. Padahal saya udah bilang loh, sukses itu cuma akibat, nggak ada apa-apanya. Sebutan dari akibat setelah kita berjuang. Lah kalau kita nggak berjuang, nggak ada kecewa. Apa yang kecewa? Jadi kita yang harus upgrade
Cara mikirnya, cara mentalnya, cara mengambil target ini mau diapain ini. Ini yang utama. Dan benar nggak itu keinginan saya? Bagaimana kalau saya gagal? Kalau mereka sukses, digambarkan dengan baik, diyakini. Sehingga itu tidak sekedar target teori, tapi target yang sesuai dengan hati saya. Waktu saya nargetkan saya jadi bintang film, saya masih sebagai karyawan, banyak orang ketawain saya. Wah gila. Sampai saya tulis dalam buku harian, biar 1.000 orang meremehkan keinginan saya. Itu hal yang biasa. Tapi kalau saya sendiri meremehkan diri saya sendiri, itu baru binasa. Jadi kalau saya sudah cantum target, yakini saya bisa tercapai. Maka dibiasakan untuk belajar meningkatkan emosi, meningkatkan jati diri. Karena nggak ada di dunia ini bisa tercapai tanpa kemauan. Kalau kecewa kan dampak, sukses juga dampak. Buang. Jangan berhalusinasi, berkomunikasi dengan perasaan negatif. Wah, yo gagal yo. Waduh. Pengemis perasaan. Buang semua. Jadi manusia itu gagal, bangkit, gagal, bangkit lagi. Saya buku saya. Ya, komplit ada 5 buku. Ya, Mbak ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andri. Baik Bapak Ibu, untuk penanya berikutnya, karena banyak nih Pak Andri yang bertanya dan untuk mempersingkat waktu izin ya Bapak Ibu saya bacakan langsung. Untuk penanya ke-7 ada Bapak Erwin Jayanto dari HCS. Bertanya, motivasi itu kan ada pasang surutnya ya Pak Andri, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana membuat motivasi diri untuk sukses dapat terus ada dan mendorong kita untuk selalu memaksimalkan setiap usaha kita? Apakah dalam perjalanan Bapak pernah merasa kehilangan identitas diri dan bagaimana Bapak mengatasinya? Terima kasih, salam sehat Pak. Silakan Pak Andri. Masih di mute Pak, mohon maaf. Ya, bersyukur saya. Ya, tidak ada orang yang tidak mengalami pasang surut, mundur, gagal. Bersyukur karena saya dari kecil udah kebiasaan miskin, kebiasaan melarat, kebiasaan berjuang, tapi positif itu loh. Walaupun sejak umur 30 tahun nggak ada apa-apa, belum punya apa-apa. Tapi karena kebiasaan miskin, kebiasaan ulet, kebiasaan tahan, lama-lama mentalnya jadi, lama-lama mentalnya yang jadi. Kalau udah jadi, kerja apapun sama. Sehingga daya tahan muncul. Nah, waktu itu udah nggak ada lagi namanya frustasi, depresi, karena udah ngerti bahwa nggak ada, tidak ada manusia tidak menghadapi sulit. Lalu dia langsung berjuang, menghadapi sulit. Kalau yang biasa, wah takut, gimana kalau gagal? Tapi kalau sebagai fighter, pejuang, ya biasa. Seperti kita pengelolaan tol, memang lancar, macam-macam kecelakaan, yang ini, yang itu. Masalah itu lama-lama jadi kebiasaan, malah dibuat satu perakiraan. Kerja harus begini, harus gini. Dari situ muncul adaptasi. Setelah ngalami, baru ngerti. Jadi nggak usah takut. Motivasi tetap kita kencengi. Yang positif, teruskan jalan. Tiap hari ditumbuhkan. Komunikasi yang positif. Bergaul positif. Ngomong positif. Lama-lama jadi karakter. Kalau jadi karakter, ya enak. Menghadapi apapun punya fleksibilitasnya sendiri. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andri. Kita beranjak ke penanya berikutnya, penanya 8 dari Bapak Arif Wibawa dari LCO. Bagaimana untuk menjaga rasa semangat terus membara setiap melakukan suatu pekerjaan? Terkadang ada peredup semangat, misalnya suatu pekerjaan yang ada ketergantungan dengan pihak lain. Namun pihak lain tersebut tidak satu frekuensi semangat dengan kita dan terjadi kesendatan dan sering menyebabkan hilang semangat karena kesendatan tersebut. Serta adakah rutinitas pagi, siang, sore, malam yang menurut Bapak yang ampuh untuk menjaga semangat? Terima kasih Pak Andri, mungkin bisa dijawab, silakan Pak Andri. Ya. Tidak ada. Semua butuh pemaksaan. Semua butuh paksaan. Contoh puasa. Hari pertama. Berat. Paksa. Kedua, maksa. Karena ada keindahan tadi.
ada indahnya yang dikerjakan. Ada indahnya tanggung jawab yang harus dipraktekkan. Di mana ada kerjaan lancar itu. Di mana ada unit itu. Kompak terus. Di mana ada perusahaan. Kompak. Nggak ada. Kalau kompak nggak ada kata-kata sejiwa berkarya. Kata-kata sejiwa berkarya itu himbauan. Roh. Kumpul. Jadi satu. Akhlak. Itu adalah pakem-pakem. Peta-peta yang dibutuhkan. Seperti kita mau ke puncak. Lewat A, B, C, D ada gambar-gambar tadi. Jadikan arah. Jadi sama. Sehingga kalau kita udah terbiasa seperti itu akan memunculkan kekuatan kita untuk bertahan. Jadi dimanapun pasti tidak ada keharmonian. Lah inilah yang disebut leadership. Kepemimpinan itu kan mendorong, membantu, menguasai, mengajari di satu line. Lah kalau ini nggak cocok, lah tinggal kita lihat ini saya siapa. Saya ini sepadan, senyawa, atau saya kalah kelas. Kalau saya salah kelas, tapi saya ingin ini nggak bisa. Sabar, ikuti aja atasan kita. Tapi kalau kita sepadan, tapi nggak cocok, kita leader nggak? Kalau kita leader, ucapan sambil cari. Nah ini kerjaan leader. Ingat, di mana saja, di kondisi apapun, di kondisi naik pun sama. Tidak ada bulat. Negara kita, Pak Presiden, bagus apapun, ada juga yang menyela. Orang jelek apapun, ada yang mencintai. Dimanapun. Maka kita tidak usah gampang terpengaruh oleh keadaan luar. Keadaan kita sendiri yang butuh toleransi. Kalau saya bawahan, ketemu atasan, kok menurut saya atasan saya nggak cocok, saya ini. Sabar. Nanti kita juga jadi atasan, sabar. Sambil belajar yang berbeda. Kita bisa dapat ilmu, tapi nggak musuhan. Suatu hari kita naik atas. Loh. Waktu kita di atas, ketemu orang yang aneh sama saya, yang tidak beda, yang beda dengan saya. Masalah lagi. Jadi semua kembali apa? Kepemimpinan. Memimpin diri sendiri. Jadi jangan sampai urusan kecil, nggak ada Pak, yang mulus. Tidak ada satu organisasi dimanapun. Mulus terus, nggak ada. Selalu ada konflik kecil. Kalau kita jiwa gede, hati gede, kita yang mengasor, yang belajar. Kalau kita ditinggi, kita bawa juga. Kalau kita, ternyata kita sulit masuk, kondisi beda, fleksibel. Ikuti sambil belajar. Nanti karya kita karena sering nemuin demikian, step by step, kepemimpinan akan muncul. Muncul wise. Waktu wise, mimpin kita akan berbeda. Ya, selamat menikmati berkonflik ria, tapi punya karakter yang positif. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Andri. Kita ke penanya terakhir mungkin ya, karena waktu yang juga terbatas. Ya. Dari Ibu Neneng Yuningsi dari JMT, bertanya, Bapak tadi bilang ke anak-anak Bapak harus punya tabungan kegagalan. Maaf, itu maksudnya apa, seperti apa, dan kegunaannya apa? Terima kasih. Silakan Pak Andri. Jadi anak-anak kita ini, jangan dipikir bahwa punya motivasi itu pasti sukses. Nggak ada yang pasti. Kecuali Allah. Setuju nggak? Nggak ada yang pasti. Kecuali Tuhan. Jadi kalau kita bikin apa? Pasti sukses? Nggak ada. Yang ada kita pastikan. Kita pastikan sukses. Itu nggak tentu sukses. Manusia berusaha. Jasa Marga punya target. Pasti sukses? Nggak ada. Kita pastikan usaha mati-matian supaya sukses. Pasti, nggak ada. Tidak ada jalan rata menuju sukses. Kita yang meratakan jalan menuju sukses. Jadi gambarnya berbeda. Sehingga kita sadar kalau udah bukan itu yang bukan ada yang pasti, nah kita terus mengupgrade diri. Terus mengembangkan diri supaya bertumbuh dengan baik dan mencapai keberhasilan. Jadi bukan khayalan bahwa semua itu
bisa. Bukan. Punya kemauan itu untuk memperjuangkan supaya berhasil. Nggak ada yang pasti. Jadi dengan demikian, anak-anak pun jadi ngerti. Kita pun juga ngerti. Terdidik. Keberhasilan, kegagalan tadi, ataupun keberhasilan, itu semuanya adalah sebuah proses. Sebuah proses tabungan. Dia berjuang. Gagal. Pak, gagal, Pak. Nikmati. Kamu punya tabungan 1. Berjuang di sana. Mundur, gagal. Nggak apa-apa. Tabungan. Dengan menabung gagal tadi, bukan frustasi, tapi tabungan gagal sebagai satu pelajaran. Itu jadi punya ilmu hidup. Jadi tidak semua gagal itu adalah jahat. Yang ada, setiap orang mau sukses, pasti ketemu gagal. Terbalik, pasti ketemu gagal. Lalu ketemu gagal, tabung aja. Saya sebagai atlet bulu tangkis, mau jadi juara dunia, ketemu gagal, tabungan, belajar. Besok latihan setengah mati, gagal lagi, tabungan lagi. Lama-lama matang, udah jadi juara, besok main, gagal lagi. Memang sifatnya seperti itu. Tidak ada sukses sejati. Yang ada, menikmati proses perjuangan mencapai. Maka jangan takut mengenai gagal, tabungan, kumpulkan. Sehingga akan menjadi matang, berhasil dengan baik. Terima kasih. Luar biasa.